Genius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1697 sampai tahun 1700. Terlebih lagi, meskipun monster tersebut memiliki kebijaksanaan manusia, ia berbeda dengan cara berpikir manusia. Manusia mengetahui strategi dan siasat. Monster tidak mungkin memilikinya kecuali mereka dapat mencapai level budidaya tertinggi. Hanya dengan cara inilah monster dapat dibandingkan dengan manusia. Baiklah. Li Wenyan juga kecewa dan langsung lega. Tidak apa-apa. Meskipun aku tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu, ini kabar baik, bukan? Setidaknya aku tahu bahwa ada genangan embun Tuhan yang dapat mengubur iblis sepenuhnya. Lebih baik memiliki harapan daripada tidak ada. Jericho Lee mengangguk. Dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Bahkan jika dia menemukan kolam air Senlu sekarang, dia mungkin tidak dapat menggunakannya. Lagi pula, sejauh ini, dia hanya mengetahui bahwa roh itu disegel di salah satu bagian reruntuhan kuno, dan roh Universitas Mordu telah dihancurkan olehnya. Dia tidak mengetahui segel tempat lain. Reruntuhan kuno tersebut masih stabil untuk saat ini. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan roh jahat. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, tidak realistis pergi ke dunia seni bela diri untuk mencari Senlu Suitan. Meski level Lingxi sangat kuat, namun tidak cukup baginya untuk berjalan mendatar di dunia persilatan. Tangan dan kakinya harus diikat. Terserah saya untuk mempelajari dan menganalisis kejahatan ini. Mungkin setelah penelitian dan penyelidikan saya harus mendefinisikan ulang nama untuk roh jahat itu, kata Li Wenyan sambil menatap botol giok di tangannya dengan mata yang dalam. Jericho Lee memberi Li Wenyan beberapa botol roh jahat lainnya. Ayah, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang penelitian ini, kamu harus tahu apa yang saya maksud. Wen Tiren, bagaimana dengan mereka? Saya memintanya dan Gou Siki untuk mempelajarinya secara terpisah. Saat ini, hanya kami berempat yang mengetahuinya. Kami akan menggunakan instrumen modern untuk melakukan tes komprehensif, dan saya akan memberitahu Anda hasilnya segera setelah kami memilikinya, kata Li sambil tersenyum. Bagus. Kemudian Jericho Lee pergi ke pusat medis Suande dan bertemu Chang Suande dan Mo Lingyan. Setelah mengobrol sebentar, dia sampai di lembah di pinggiran kota. Masih ada 5 hari tersisa dalam pertarungan menentukan antara jarak dan menebang harimau langit. Sebelum pertempuran yang menentukan, dia perlu membuat senjata roh yang berguna. Belum tentu, tapi perlu menyiapkan lebih banyak kartu. Dibutuhkan lebih dari 5 buah susunan senjata untuk membuat senjata roh, dan pergerakannya terlalu besar. Itu harus dilakukan di lembah tak bertuan seperti ini. Berbeda dari senjata ajaib dan senjata ajaib, senjata spiritual memiliki keberadaan yang lebih maju, dan waktu yang dikonsumsi jauh lebih lama daripada yang bisa ditandingi oleh senjata ajaib dan senjata ajaib. Di daratan, alkemis naik dari kelas 1 ke kelas 9. Ketika mereka mencapai level alkemis kelas 9, mereka adalah batasnya. Jika kita membuat terobosan lebih jauh, kita akan memasuki level baru. Saat ini, kami bukan lagi alkemis, melainkan ramuan. Ibarat 2 kacang polong, pembagian pembuat mantra juga merupakan simbol spiritual setelah mencapai 9 produk. Dibandingkan dengan pembagian yang tepat antara alkemis dan jimat, pembagian susunannya lebih kabur. Meskipun susunannya dapat dibagi menjadi kuat dan lemah, selain susunan pemurnian senjata, apakah susunan-susunan lain dapat diselesaikan atau tidak sepenuhnya bergantung pada bahannya. Jika ada bahan, penataannya bisa berhasil. Selain persyaratan tata letak individu yang sangat tinggi, sebagian besar susunan, bahkan prajurit berkekuatan rendah, juga dapat tata letak. Bahkan beberapa susunan sederhana pun dapat disusun oleh orang biasa yang bukan pejuang. Hal ini mengarah pada pembentukan yang luas dan umum, namun mendalam, kompleks dan kuat. Berbicara tentang semua susunan, yang paling sulit adalah susunan pemurnian senjata. Pembagian susunan pemurnian senjata juga relatif istimewa. Di bawah tingkat keempat adalah susunan pemurnian biasa, dan di atas tingkat kelima adalah susunan pemurnian roh. Rahasia dari susunan pemurnian senjata adalah setelah tata letak susunan selesai, berbagai perubahan akan muncul, memadatkan kekuatan jalan antara langit dan bumi menjadi bahan pemurnian senjata, dan kemudian mengubah beberapa benda biasa menjadi senjata ajaib, sihir senjata, dan bahkan senjata spiritual. Ada 3000 jalan, yang juga merupakan batas dari susunan pemurnian 4 tingkat. Arai pemurnian 4 tingkat dapat menghasilkan hingga 3000 perubahan, dan setiap perubahan berhubungan dengan semacam kekuatan jalan. Faktanya,
susunan pemurnian tingkat ini tidak benar-benar mengekstraksi kekuatan jalan langit dan bumi dan memasukkannya ke dalam bahan pemurnian, tetapi melalui evolusi dan perubahan diri, ia meniru kekuatan jalan dan memberikan kekuatan pada bahan pemurnian. Perlu kita ketahui bahwa jalan langit dan bumi itu sendiri adalah hukum cara kerja langit dan bumi. Bahan biasa tidak dapat menahan gaya ini. Kekuatan Tao yang ditiru oleh susunan pemurnian senjata sejalan dengan hukum 5 elemen, yang dapat melengkapi sirkulasi diri dan menghasilkan efek aneh melalui garis merek. Namun, setelah susunan pemurnian senjata Wupin, situasinya sangat berbeda. Di bawah 4 tingkatan, susunan tersebut menyimulasikan kekuatan jalan dan menandai pola jalan, sedangkan di atas 5 tingkatan, susunan pemurnian senjata benar-benar mengomunikasikan kekuatan jalan dan memungkinkan jalan langit dan bumi memberikan bahan pemurnian senjata. Kekuatan. Tentu saja, saat ini, instrumen spiritual hanya dapat menerima merek kekuatan yang besar. Jika dikatakan bahwa susunan pemurnian senjata yang kurang dari 4 tingkatan semuanya adalah simbol bergambar di atas kertas, maka susunan pemurnian senjata yang lebih dari 5 tingkatan benar-benar merupakan datangnya kekuatan ilahi. Justru karena kekhasan susunan pemurnian senjata tingkat 5 ke atas, persyaratan budidaya pembuat susunan juga sangat tinggi. Setidaknya mereka harus mencapai level guru spiritual. Alasan mengapa Lingxi disebut Lingxi adalah karena pendekar di alam ini telah sepenuhnya mengubah ki aslinya menjadi Lingqi. Tanpa kenajisan apapun, dia telah sepenuhnya berkomunikasi dengan Lingqi langit dan bumi. Pada saat ini, ketika guru jiwa mengatur susunan pemurnian 5 tingkat, dia akan menjadi media untuk menyerap aura langit dan bumi. Saat menyempurnakan senjata roh, Anda tidak hanya membutuhkan roh monster, tetapi juga banyak aura. Jika Anda berubah menjadi penguasa surga, ketika susunan pemurnian Wupin sedang berjalan, aura langit dan bumi masuk ke dalam penguasa surga dan berpindah ke dalam susunan pemurnian, dan itu akan gagal karena tercampur dengan ki asli. Akibat dari kegagalan adalah sebagai berikut, pemurnian senjata gagal, susunannya meledak, orang yang menyusun susunannya terluka, bahkan orang yang menyusun susunannya pun terbunuh. Xiao Huang, bertahanlah hari ini. Jika kamu melihat seseorang, serang langsung. Jericho Lee mengeluarkan Xiao Huang dari ring penyimpanan, memberikan beberapa nasihat, dan kemudian mulai mengatur susunan pemurnian 5 tingkat. Kesulitan susunan-susunan pemurnian 5 tingkat tidak sama dengan susunan pemurnian 4 tingkat. Pengaturan ini memakan waktu 7 atau 8 jam. Ho! Jericho Lee menghela nafas lama, pengaturannya akhirnya selesai, membuang banyak waktuku. Dia duduk di tepi susunan, lalu mengeluarkan besi dingin roh es dan kayu berlapis kaca dari cincin penyimpanan. Susunan pemurnian senjata Wupin hanya dapat mengekstradisi satu jenis kekuatan besar, yang akan mengubah material sepenuhnya. Tapi itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari, mungkin lebih. Sekarang sudah lewat jam 12, dan hanya tersisa 4 hari. Aku hanya diperbolehkan menyempurnakan satu senjata roh. Apakah terbuat dari besi dingin atau kayu berlapis kaca? Dia berada dalam dilema. Kedua bahan tersebut bermutu tinggi. Meskipun dibuat menjadi senjata roh, kualitasnya akan bagus. Bab 1698. Ada juga boneka mitril yang saya dapatkan sebelumnya. Bahan mitril juga sangat bagus. Dengan kekerasan murni, boneka tersebut bisa dibandingkan dengan master level master surgawi. Menjadi sangat kuat. Yang lain khawatir karena mereka tidak memiliki bahan yang tepat. Sebaliknya, dia khawatir karena materialnya terlalu banyak. Jika dia memberitahu orang lain, dia harus memuntahkan 3 liter darah. Jericho Lee terjebak dalam pilihan yang sulit. Dia tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Bagaimanapun, senjata roh pertama akan digunakan sebagai senjata untuk waktu yang lama. Dia tentu tidak bisa mengambil keputusan secara terburu-buru. Artefak apa yang akan dibangun juga akan mempengaruhi kekuatannya. Dengan senjata yang kumiliki sekarang, itu terbuat dari besi hitam dan emas murni. Meskipun kekuatannya bagus, itu jauh lebih buruk daripada roh es dan besi dingin. Bahkan jika kamu meningkatkan penempaan, kamu tidak bisa menjadi senjata roh. Batas atas hanyalah senjata ajaib. Saat ini, senjata ajaib itu membantu saya, tetapi itu terlalu kecil. Pedang Suanyuan cukup kuat. Dengan peningkatan kultivasi saya, kekuatan pedang Suanyuan juga meningkat. Tapi itu terlalu mencolok untuk digunakan sebagai senjata untuk penggunaan biasa. Jika beberapa monster tua yang kuat menangkapnya, aku khawatir itu akan menyebabkan kematian. Terlebih lagi, aku tidak bisa mengerahkan terlalu banyak kekuatan pedang Suanyuan sekarang. Di sebaliknya, itu tidak begitu mudah untuk digunakan.
Dia menggunakan metode spekulasi yang biasa untuk menentukan arah pembuatan senjata roh. Dalam kartu saya saat ini, panah burung undead sangat kuat, dan saya telah menguasai putaran ketiga. Putaran keempat dapat dikembangkan dengan budidaya saya saat ini. Kartu terbawah dari gerakan membunuh ini selalu dapat memainkan efek ajaib di setiap momen kritis. Langkah Feng Yun dan seni bela diri lainnya memiliki kegunaannya masing-masing, tetapi Anda tidak perlu khawatir apakah mereka dapat mengimbangi satu sama lain. Selain itu, ada ilmu pedang seperti pedang Taisang level 9, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang seni bela diri sama sekali. Setelah dipikir-pikir, seni bela diri yang paling banyak saya latih adalah ilmu pedang, dan senjata yang paling banyak saya gunakan adalah pedang. Mungkin pedang adalah yang paling cocok. Meskipun pembuatan pedang lain bertepatan dengan pedang Xuan Yuan, Jericho Lee masih cenderung melakukannya setelah pertimbangan yang cermat. Bangunlah senjata roh pedang yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pertarungan yang menentukan, buatlah beberapa jenis senjata roh lainnya. Memikirkan hal ini, mata Jericho Lee menjadi tegas, dan dia berpikir dalam hati, jika kamu menggunakan pedang, lebih baik menggunakan besi dingin. Meskipun besi dingin roh es itu berat, dinginnya dapat mencapai efek yang tidak terduga. Dikombinasikan dengan teknik pedang khusus, kekuatannya bisa berlipat ganda, terutama pedang kelima dari pedang Taisang level 9, Dongtian Frost, hanya bisa menandingi dinginnya roh es dingin besi itu sendiri dan memberikan permainan penuh pada kekuatan maksimumnya. Liu Lisenmu, ayo kita buat senjata roh lain kali. Ini perak rahasia. Dapat ditambahkan ke besi es dingin untuk meningkatkan kualitas besi es dingin. Setelah berpikir beberapa lama, dia memasukkan kayu berlapis kaca ke dalam cincin penyimpanan, mengeluarkan boneka perak rahasia dan menggali sepotong besar perak rahasia. Kemudian, dia mengeluarkan besi es dingin itu. Jika sepotong besi es dingin sebesar itu digunakan untuk membuat pedang, sepertinya itu terlalu berlebihan. Melihat besi sedingin es itu, mata Jericho Lee berbinar-binar. Kemudian hatinya bergerak dan pedang Xuan Yuan terbang keluar. Kekerasan besi dingin Bingling sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada emas murni besi hitam. Tidak mudah terbakar. Jika dipotong dengan pedang Xuan Yuan, seharusnya tidak ada masalah. Letakkan besi sedingin es di tanah, dia mengangkat pedang Xuan Yuan dan memotongnya dengan keras. Klik. Besi dingin roh es harus dipecah menjadi dua bagian. Jericho Lee menarik napas ringan, ini layak untuk pedang Xuan Yuan. Sangat tajam bahkan besi sedingin es pun dapat dengan mudah dipotong. Artefak adalah artefak, meskipun materialnya setingkat roh, ia dapat dengan mudah dipotong dan dipotong seperti lumpur. Suara mendesing. Ambil kembali pedang Xuan Yuan, Jericho Lee akan menyingkirkan separuh besi sedingin es, dan mengambil separuh lainnya. Hei, betapa dinginnya itu. Besi dingin roh es dimulai, dan udara dingin yang tak terbatas membuat jarinya menggigil. Dan bumi, atau aura api seni bela diri. Setelah nyala api biasa terkontaminasi, ia akan segera melelehkan udara dingin di atas dan mengubahnya menjadi besi tua, bahkan jika itu adalah api Ki Guru Surgawi yang sebenarnya. Dia memasukkan besi sedingin es ke dalam api aura dan menemukan bahwa api tersebut besi sedingin es tidak mengalami perubahan. Orang baik, meskipun suhu api aura saya tidak dapat dibandingkan dengan suhu api yang sangat tinggi, besi biasa akan segera berubah menjadi ketiadaan. Setrika sedingin es ini tidak ada perubahan. Layak menjadi bahan bermutu tinggi. Dia meningkatkan kekuatannya lagi, dan akhirnya besi sedingin es itu mulai meleleh sedikit. Kemudian dia meningkatkan kekuatan api Reiki lagi dan melelehkan besi sedingin es itu menjadi besi cair. Lalu dia melelehkan perak itu. Sebaliknya, Mitsui jauh lebih baik dalam menanganinya. Dia melelehkan perak cair menjadi besi cair. Setelah itu, ia mulai memanjangkan bentuk besi cair menjadi pedang. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, mudah untuk memanjangkan massa besi cair. Ketika bentuk pedang terbentuk, dia secara bertahap mengurangi kekuatan api Ki sejati, membiarkan besi cair perlahan mendingin dan mengeras, dan akhirnya terbentuk sempurna. Jericho Lee menghela napas lega, meraih pegangannya, memandangi pedang agung dengan bilah yang dingin, dan merasa sangat puas. Ini jauh lebih mudah daripada menempa pedang besi dengan palu. Saat ini, pedang ini masih merupakan hal yang biasa, dan selanjutnya adalah permainan utama. Bingling Cold Iron memang telah dibuat menjadi pedang olehnya, tapi sekarang tidak ada roh di dalam pedang, atau kekuatan jalan apapun, dan belum ditempa oleh susunan pemurnian senjata. Itu tidak bisa dianggap sebagai senjata roh sama sekali. Bahkan senjata itu tidak memenuhi syarat untuk dihitung, itu hanya bisa dianggap sebagai Xuan Bing biasa.
Dia memasukkan pedangnya ke dalam tengah arai dan memulai arai pemurnian senjata. Ham. Segera setelah arai dimulai, ia segera memancarkan cahaya redup yang sangat menyilaukan. Dalam kasus pedang ini, setelah arai mengeluarkan kekuatan Dao, dicap dengan kekuatan Dao, dan kemudian menggunakan 7 laba-laba kejahatan sebagai alat rohnya. Setidaknya bisa mencapai tingkat alat roh perantara. Seperti senjata ajaib dan senjata ajaib, senjata roh diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, tinggi, menengah dan rendah. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam dan menjalankan Alkitab medis. Pada saat yang sama, posisi dia duduk adalah posisi transmisi arai. Yang disebut posisi transmisi adalah dia bertindak sebagai media arai untuk menyerap aura langit dan bumi. Arai pemurnian senjata kelas 5 perlu menyerap sejumlah besar jumlah aura. Menyerap aura dari langit dan bumi melalui susunan saja tidak cukup. Master di atas guru roh perlu menggunakan dirinya sendiri sebagai media untuk memberikan aura dalam jumlah besar. Bab 1699, Berdengung. Formasinya tidak berhenti berputar, tetapi pedang besi dingin roh es di tengahnya, tubuh pedang itu sedikit bergetar, mengeluarkan semburan gemetar, dan menerima baptisan terus-menerus dan penempaan aura langit dan bumi. Pada saat yang sama, susunan tersebut mengkomunikasikan kekuatan Dao. Pilihlah jenis Dao yang dapat ditanggung oleh pedang besi dingin roh es, dan biarkan kekuatan Dao memberi pedang itu kekuatan yang luar biasa. Jadi sepanjang hari berlalu. Suatu hari seperti sekejap mata, dan pedang besi dingin roh es dalam susunannya lebih kuat. Ini hampir berakhir. Langkah selanjutnya adalah membiarkan laba-laba 7 dosa menjadi instrumen. Pemurnian susunan dan baptisan kekuatan jalan adalah dasar bagi pedang besi dingin roh es untuk menjadi senjata roh, dan kunci terakhir adalah senjata roh. Secara umum, ada 2 jenis artefak. Salah satunya adalah senjata sakti itu sendiri yang membiakkan roh dan menjadi senjata roh, namun prosesnya sangat panjang dan sangat sulit. Yang kedua adalah menggunakan kekuatan luar untuk menyegel roh binatang ke dalam senjata dan menjadikannya senjata roh. Namun, jumlah monster jauh lebih sedikit dibandingkan dengan prajurit, dan siapapun yang dapat hidup di dunia sebagai jiwa setelah kematian, baik manusia atau monster, sangatlah kuat, setidaknya di atas penguasa surga. Jika Anda ingin menangkap raga jiwa monster yang setara atau di atas penguasa surga, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Tentu saja, selalu ada beberapa kasus khusus di dunia. Misalnya, beberapa alat roh tidak menyegel roh monster, tetapi roh pejuang manusia dan bahkan beberapa makhluk khusus. Namun hal semacam ini selalu menjadi legenda, yakni ingatan yang diwarisi oleh Jericho Lee, dan tidak ada bukti bahwa seseorang benar-benar menyegel jiwa manusia sebagai alat spiritual. 7 laba-laba kejahatan. Menguasai. Masukkan pedang besi dingin roh es, dan jadilah roh senjata. Ya. Laba-laba itu secara naluriah ingin melawan, tetapi perintah dari kontrak pelayan utama membuatnya tidak bisa menolak sama sekali. Jericho Lee tidak membiarkan ular hantu ekor Phoenix menjadi roh-roh es dan pedang besi dingin, yang juga setelah beberapa pertimbangan. Meskipun ular hantu ekor Phoenix adalah tubuh jiwa tingkat roh iblis, menjadi roh instrumen pasti dapat membuat pedang besi dingin roh es menjadi kuat beberapa tingkatan. Namun ular manapun adalah hewan berdarah dingin dan menyukai tempat hangat. Bingling Cold Iron sendiri membawa banyak hawa dingin, yang sangat berdampak pada ular hantu ekor Phoenix. Ini akan melemahkan kekuatan ular hantu ekor Phoenix sampai batas tertentu, dan pasti akan menyebabkan penurunan kekuatan pedang besi dingin Bingling. Akan berbeda jika menjadi laba-laba 7 kejahatan. Laba-laba 7 dosa adalah sejenis monster yang sangat ganas. Ia memiliki 7 jenis racun, dan sangat menyukai lingkungan dingin. Udara dingin dari besi es memang sesuai dengan keinginannya, namun dapat membuatnya memainkan peran yang lebih kuat. Bersama-sama, keduanya saling melengkapi. Setelah memasuki pedang besi dingin roh es, laba-laba 7 dosa segera mulai menerima pelatihan susunan, yang juga merupakan ujian untuk itu. Jika kehilangan tubuh, kekuatan Anda tidak akan sebaik sebelumnya, apalagi temperament kekuatan Dao yang sangat menyakitkan. Jericho Lee tidak peduli. Tak lama setelah laba-laba itu masuk, dia menggigit jarinya, dan kemudian setetes darah mengalir ke pedang besi yang sedingin es itu. Yi. Darah adalah tuannya. Awalnya, dia menandatangani kontrak pelayan utama dengan laba-laba 7 dosa. Sebagai roh dari pedang besi dingin roh es, laba-laba 7 dosa secara alami mematuhi tuannya. Namun, setelah mengenali master pedang besi dingin Bingling, itu akan mempercepat pertumbuhan pedang dan membuatnya lebih mudah digunakan di masa depan. Berdengung. Arai masih berlangsung. Jericho Lee sama sekali tidak sabar. Waktu berlalu seperti ini.
Pada sore hari ketiga, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Jericho Lee membuka matanya dan menatap ke langit. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Sepertinya senjata roh akan segera menjadi, tapi aku tidak tahu level apa itu. Berbeda dengan situasi pemurnian senjata sihir sebelumnya, senjata sihir hanya perlu ditempa dengan sukses melalui pemurnian susunan. Sebagai keberadaan khusus, instrumen roh itu sendiri akan dilenyapkan oleh hukum langit dan bumi ketika ia lahir. Karena kekuatannya, artefak tersebut telah melampaui kategori makhluk biasa dan termasuk dalam senjata ampuh dengan kebijaksanaan, yang seringkali tidak diperbolehkan ada di langit dan bumi. Tianlei hanyalah kehendak langit dan bumi untuk memusnahkan alien semacam ini. As faktanya, pada level Master Lingfu dan Master Lingdan, ketika Ling dan Lingfu lahir, akan ada Tianlei. Kekuatan apapun, yang kuat hingga level tertentu, tidak diperbolehkan. Tidak mudah untuk menghancurkan artefak itu. Dia membutuhkan waktu 3 hari untuk menempa senjata ajaib ini, dan dia akan segera berhasil. Tentu saja, tidak mungkin membiarkan Tianlei menghancurkannya. Ledakan. Di awan yang bergulung, kilat mengamuk. Namun anehnya intensitas petir tidak sekuat hari-hari badai petir pada umumnya. Jelas sekali, kekuatan Tianlei juga didasarkan pada kekuatan senjata roh. Boom. Tiba-tiba, guntur dan kilat turun dan menghantam pedang besi dingin roh es di tengah barisan. Suara mendesing. Kecepatan Jericho Lee sangat cepat, dan pedang Warcraft langsung terbang keluar. Sial. Petir menyambar pedang Dewa Perang, hanya untuk mendengar ledakan, pedang Dewa Perang terbelah. Jericho Lee memandangi Zhan Shenjian yang jatuh dan merasa lega, untungnya, Tianlei tidak terlalu kuat. Zhan Shenjian belum rusak. Dari sudut pandang ini, pedang besi dingin roh es seharusnya memiliki paling banyak senjata roh tingkat menengah. Jika ingin menanganinya dengan guntur langit dari senjata roh tingkat lanjut, itu tidak mungkin terlalu lemah. Jika Anda mengingatnya dengan benar, selama artefak tersebut menahan guntur sekali, itu akan membentuk garis gelap pada artefak tersebut. Artefak tingkat rendah memiliki untuk bertahan dari guntur, artefak tingkat menengah memiliki 10, dan artefak tingkat tinggi memiliki 100. Boom. Begitu suara itu turun, terjadi lagi keruntuhan di awan gelap, dan guntur pun turun. Jericho Lee melintas, mengambil pedangnya dan bersiap untuk menahan guntur, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu, tidak, guntur ini tidak dapat dilawan. Ia dapat mengeraskan dan memurnikan senjata roh dengan membelahnya pada senjata roh. Segera berhenti dan menyaksikan guntur membelah pedang besi yang sedingin es itu. Ledakan. Dengan ledakan, tubuh pedang besi sedingin es tiba-tiba bergetar. Jericho Lee sangat ketakutan sehingga ketika guntur pergi, dia lega melihat pedangnya masih utuh. Untungnya, besi dingin Bingling cukup keras, bahkan Tianlei tidak bisa retak. Untungnya, sebelum pemurnian hati-hati, dan ada berkat arai, mendukung 10-8 baptisan guntur, seharusnya tidak ada masalah, boom. Guntur lain turun. Menggigil tubuh pedang besi es dingin lebih kuat. Namun, tubuh pedang tidak memiliki bekas luka. Sebaliknya, ia memancarkan cahaya dingin yang redup, dan ada sinar guntur yang samar-samar berkedip. Sebagai Jericho Lee berharap, guntur dan kilat mengeraskan pedang besi sedingin es dan membuatnya lebih kuat. Ledakan. Ledakan. Setelah serangkaian guntur, pedang besi Bingling Han tidak terluka, tetapi cahayanya lebih cemerlang. Bab 1700, Ledakan. Ini guntur lainnya. Mata Jericho Lee tertuju, dan hatinya bergetar, langit ke-10 guntur, setelah ini, dia sudah menjadi senjata roh perantara. Zizi. Busur guntur berkedip dan kekuatannya menakutkan. Namun guntur tidak berhenti, masih terus berjatuhan. Setelah 10 guntur surgawi, setiap tambahan dapat meningkatkan kekuatan senjata roh. Saya tidak tahu berapa banyak guntur yang dapat diturunkan pada akhirnya. Kekuatan Lingqi berkaitan erat dengan jumlah Tianlei. Jika ada satu Tianlei lagi, kekuatannya akan sangat berbeda. Meskipun si Dao Tianlei sudah menjadi senjata roh perantara, ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahannya. Esensinya sama dengan senjata ajaib. Besi dingin roh es adalah bahan pemurnian yang unggul. Jika hanya ada 10 guntur di langit, itu tidak normal. Ledakan. Boom. Guntur terus turun, dan segera melewati 20, dan terus berlanjut. Sekarang, 2 jam telah berlalu. Sekitar jam 8 malam, Jericho Lee melihat ke langit dan melihat awan gelap tidak lagi bergulung. Awan gelap tidak lagi mengumpulkan guntur. Diperkirakan paling banyak ada satu lagi. Boom. Guntur langit terakhir meledak dan menghantam pedang besi Bingling Han. Zizi.
Busur listrik itu seperti ular kecil, yang menghilang setelah beberapa saat. Di atas langit, awan gelap perlahan menghilang dan mulai cerah. Akhirnya selesai. Melihat langit malam yang cerah, Jericho Lee terengah-engah dan pergi ke tengah barisan untuk meraih tangannya. Bersenandung. Begitu pedang besi dingin Bingling dimulai, itu mengeluarkan ledakan gemetar, perasaan hubungan darah mengalir ke dalam hati Jericho Lee, sangat ramah. Menguasai. Suara laba-laba 7 dosa terdengar di benaknya. Jericho Lee sangat puas, setelah 30 hari penuh guntur, dia memiliki kualitas yang baik dalam senjata roh perantara. Di masa depan, pedang ini akan disebut pedang Bingpo. Itu terbuat dari besi dingin roh es. Sangat tepat untuk mengambil nama pedang roh es. 7 laba-laba dosa, cobalah mengendalikan dinginnya pedang. Sebagai pedang yang harus dibawa di masa depan, kamu tidak bisa selalu terlihat kedinginan. Biarpun dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, dinginnya pedang Bingpo terlalu berat. Sangat mudah untuk membekukan semua isinya menjadi es. Ya Tuan. Jawab laba-laba 7 dosa, detik berikutnya udara dingin di pedang segera menyatu. Sekarang, sebagai roh pedang Bingpo, laba-laba 7 dosa dapat mengendalikan pedang sepenuhnya. Bagus. Mudah dibawa. Jericho Lee kemudian menggunakan sepotong perak rahasia untuk membuat sarungnya. Cobalah kekuatan pedang Bingpo. Jericho Lee memegang pedang jiwa es di tangannya. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang meledak dan membombardir sebuah batu besar tidak jauh dari situ. Ledakan. Hanya ada satu ledakan, dan batu besar itu pecah menjadi debu. Jericho Lee menarik napas, matanya menunjukkan ekspresi bahagia, hanya dengan pedang, kamu bisa menghancurkan batu besar. Jika Anda menggunakan berkah aura, kekuatannya dapat dibandingkan dengan jurus seni bela diri tingkat prefektur biasa. Jika Anda menggunakan jurus pedang lagi, bahkan guru roh biasa pun akan terbunuh. Senjata sihir tingkat lanjut dapat melukai mereka yang telah memperoleh seni bela diri pada periode akhir penciptaan lembah, tetapi mereka enggan berurusan dengan guru surgawi. Senjata sihir tingkat rendah dapat melukai guru surgawi biasa, sedangkan senjata sihir tingkat tinggi dapat melukai guru surgawi biasa. Tidak sulit untuk melukai guru surgawi tingkat tinggi. Mereka bahkan dapat digunakan untuk menghadapi beberapa guru spiritual yang relatif lemah. Jika di tangan beberapa guru surgawi yang kuat, efektivitas tempur akan meningkat secara signifikan. Sebagai eksistensi tingkat yang lebih tinggi daripada senjata sihir, jika senjata roh tingkat rendah digunakan dengan baik, guru surgawi umum dapat melewati level untuk bertarung dan bahkan membunuh master awal Yuan Ying. Jika senjata roh tingkat rendah ada di tangan guru roh, pada dasarnya itu dapat membuat guru roh tak terkalahkan di alam yang sama. Yuan Ying dapat mengalahkan Yuan Ying di tahap awal dan mengalahkan Yuan Ying di tahap selanjutnya. Senjata roh perantara jelas merupakan keberadaan yang ditakuti oleh semua guru roh. Jika seorang guru roh mendapatkan senjata roh perantara, tidak masalah untuk membunuh bayi Yuan di tahap selanjutnya. Dia memiliki modal untuk menantang master jiwa dalam periode meninggalkan tubuh. Adapun senjata roh tingkat tinggi, itu adalah hal-hal yang diimpikan oleh para master jiwa. Senjata roh membutuhkan setidaknya 100 guntur surgawi untuk menjadi senjata roh tingkat tinggi. Kekuatan guntur surgawi yang diserap oleh senjata roh dapat dilepaskan sepenuhnya, yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan seorang master jiwa. Lihatlah jalan dengan pedang ini. Jericho Lee menutup matanya dan dengan tenang pergi untuk merasakan pedang jiwa es. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, dan matanya berbinar karena terkejut, kekuatan es dan salju, tidak apa-apa. Meski bukan jalan teratas, namun juga kuat. Itu hanya melengkapi karakteristik Bingling dingin besi. Ada 3000 jalan, ada juga yang kuat dan lemah. Jalan yang kuat, seperti ruang, waktu dan samsara, adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Siapapun yang bisa menguasainya adalah orang yang paling sombong. Kekuatan jalan ini jauh melebihi kekuatan es dan salju. Namun, Jericho Lee tidak membutuhkan jalan yang kuat itu, dan tingkat kultivasinya belum mencapai tingkat itu. Waktunya habis, saatnya untuk kembali. Hitung waktunya, sekarang tanggal 29 penanggalan lunar, besok malam tahun baru, tinggal 1 hari lagi. Hapus susunan pemurnian senjata dan hapus jejak pemandangan. Jericho Lee dan Xiao Huang segera kembali. Meskipun ada banyak pergerakan dalam pemurniannya, tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan karena lokasinya yang terpencil. 1 jam kemudian, dia pulang. Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Begitu mereka sampai di rumah, Rong Xinlian, Li Wenyan, dan Li Changrong mau tidak mau bertanya. Ada sesuatu yang pribadi yang membuatmu khawatir, kata Jericho Lee samar-samar.
Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akan menyempurnakan senjatanya. Kembalilah dengan selamat. Sudah larut malam, pergi dan istirahatlah. 3 orang menyapa, pertama suruh Li Changrong ke kamar tidur untuk istirahat. Ayah, aku akan berangkat semalaman, kata Jericho Li kepada Li Wenyan secara pribadi. Li Wenyan juga tahu bahwa dia akan melakukan pertarungan yang menentukan dengan harimau pemenggalan besok. Dia mengangguk, jangan khawatir, kamu tidak akan kalah dalam pertempuran ini, tahu. Jangan khawatir, saya sudah siap, kata Jericho Li percaya diri. Sayang sekali saya tidak bisa menghabiskan tahun ini di rumah. Nak, masih banyak waktu di masa depan. Penting untuk melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Li Wenyan berkata dengan sungguh-sungguh. Jericho Li mengangguk, lalu menelepon Ye Zhenqiong dan memberitahunya bahwa dia akan berangkat ke kota Yundian. Aku akan minta seseorang mengantarmu ke bandara, seru Li Wenyan, dan tak lama kemudian anak buahnya datang. Li Sao. Mengapa kamu di sini? Jericho Li tertegun dan memandang Dou Suait yang turun dari mobil dengan heran. Bukan dia yang baru saja ditelepon Li Wenyan. Li Sao, aku tahu kamu akan pergi ke kota Yundian, jadi aku secara khusus mengantarmu, kata Dou Suait malu-malu. Baiklah, terima kasih. Jericho Li baru saja bersiap untuk naik bus, sebuah mobil berhenti dengan tergesa-gesa. Jericho Li sekali lagi terkejut, bagaimana kamu datang? Mo Lingyan menatapnya dengan ekspresi kesal, hal yang begitu besar, kamu bersembunyi dariku.